Tisha sedih, patah hati ketika mendengar kabar Andre, abang sepupunya akan segera menikah. Gadis 25 tahun itu hanya bisa menangis dan meratapi sendiri perasaannya yang hancur di dalam kamar. Hanya buku hariannya lah tempat di mana Tisha bisa mencurahkan perasaan terlarangnya itu. Saat usia 7 tahun, Tisha ditinggal meninggal kedua orang tuanya akibat kecelakaan. Sejak itu, ia dirawat oleh adik perempuan ibunya yang sudah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki berumur 12 tahun. Namanya Andre. Mulanya Tisha kecil memanggil mereka dengan sebutan paman dan bibi. Tetapi lambat laun, Tisha yang sudah nyaman dan merasakan kasih sayang tulus mulai mengganti panggilan mereka dengan sebutan ayah dan ibu. Ia merasa sangat beruntung memiliki kedua orang tua asuh yang benar-benar menganggapnya sebagai anak kandung mereka sendiri. Tidak hanya itu, Tisha juga merasakan kasih sayang serta perhatian yang besar dari Andre. Bertahun-tahun, Andre dan Tisha tumbuh bersama. Keduanya saling menyayangi, bukan hanya sebagai sepupu, melainkan sudah seperti saudara kandung sendiri. Namun siapa sangka, lambat laun, Tisha sadar perasaan sayangnya itu mulai berubah. Ia mulai memandang Andre sebagai lawan jenis yang menarik. Andre tampan, baik, penyayang, pintar dan penuh wibawa. Banyak perempuan yang bisa jatuh hati padanya. Dan Tisha menjadi salah satunya. Terlebih lagi, selama ini Andre tidak pernah mengenalkan seorang wanita pun sebagai pacarnya. Makin berkembanglah perasaan Tisha pada Andre. Ia seperti punya harapan besar jika kakak sepupunya itu juga bisa memiliki perasaan serupa suatu hari nanti. Karena itu pula, ketika Andre tiba-tiba saja meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk melamar seorang gadis dan berencana segera menikah, Tisha kaget setengah mati. Harapannya selama ini pupus begitu saja. Belum juga pulih sakit hatinya. Beberapa hari kemudian, Andre membawa Nanda, perempuan yang akan dipinangnya itu, ke rumah untuk diperkenalkan kepada seluruh keluarga. Makin bertambahlah rasa kesal dan sakit hati yang telah dirasakan Tisha. Terlebih lagi, ketika melihat Nanda dengan wajah cantik, serta perilakunya yang membuat kedua orang tua Andre begitu menyukainya. Hal itu membuat Tisha membenci calon kakak iparnya itu. Tentu di depan kedua orang tua serta kakaknya, Tisha tidak menunjukkan perasaan sebenarnya. Ia justru terlihat begitu menyukai Nanda. Hanya ia dan Tuhan yang tahu jika di dalam hatinya rasa benci mulai tumbuh subur. Beberapa waktu berlalu, Andre dan Nanda pun menikah. Tak lama setelah resmi menikah, Andre dipindah tugaskan ke Jakarta. Nanda pun ikut pindah dan ia mulai membuka bisnis bakery-nya di sana. 1 tahun lebih, Tisha hidup terpisah dari lelaki yang begitu dicintainya. Sudah berbagai cara ia lakukan
untuk melupakan perasaannya pada Andre. Tapi ia merasa semakin mencoba untuk melupakannya, makin besar juga rasa itu terus tumbuh. Seiring rasa rindu dan cintanya pada Andre yang kian membesar, begitu pula perasaan bencinya pada Nanda. Merasa tidak bisa melupakan Andre, Tisha pun memutuskan untuk menyusul ke Jakarta setelah menyelesaikan kuliahnya. Awalnya paman dan bibinya tidak setuju. Tapi setelah Tisha meyakinkan mereka, jika ia ingin lebih berkembang dan mandiri dengan mencari kerja di Jakarta, mereka pun akhirnya mengizinkan. Tisha sangat bahagia. Mungkin ini kali pertamanya bisa tersenyum selama setahun belakangan. Setibanya di Jakarta, Andre menjemput dan langsung membawa Tisha berjalan-jalan di salah satu mal terbesar, hanya berdua saja. Keberuntungan baru saja menimpanya, karena Nanda yang tadinya berencana untuk ikut menjemput, tiba-tiba saja sakit perut dan memutuskan untuk beristirahat di rumah. Hingga sore hari tiba, Tisha dan Andre pun akhirnya sampai rumah. Rencananya Tisha akan tinggal bersama Andre dan Nanda untuk sementara waktu hingga ia mendapatkan pekerjaan dan tempat kos. Paling tidak begitulah awal mula kesepakatannya. Selama tinggal menumpang di sana, Tisha memang sangat rajin, ikut membantu memasak, membersihkan rumah, mencuci dan menyetrika pakaian. Nanda juga merasa sangat terbantu karena ia mulai sangat sibuk mengurusi usaha bakery-nya. Namun ada perasaan yang tidak enak selalu dirasakan oleh Nanda. Ia merasa seperti Tisha sesekali bersikap seolah-olah ialah nyonya rumah di sana. Menentukan menu masakan tanpa bertanya dan sering memasak makanan yang tidak disukai Nanda. Tisha juga seringkali merubah tata letak rumah semaunya sendiri. Bahkan, saat Nanda melarangnya mencuci dan menyetrika pakaian dalam Andre dan Nanda, namun Tisha tetap melakukannya dan beberapa kali membuat pakaian dalam Tisha rusak karena setrikaan. Dan hal yang paling membuat Nanda risih adalah setiap Andre pulang dari kantor, Tisha selalu menunggunya di depan pintu, lalu menyambut, mencium tangannya dan memeluk Andre dengan erat. Hal-hal yang bahkan ia saja sebagai istri sah Andre tidak pernah melakukannya, karena tidak terbiasa dengan hal itu. Nanda merasa ada yang aneh dengan adik iparnya itu. Apalagi ia mengetahui jelas status Tisha yang bukan saudara kandung asli suaminya. Nanda sepertinya sudah bisa mengetahui perasaan yang dipendam oleh Tisha selama ini. Dan ia sangat khawatir. Beberapa kali Nanda menyampaikan semua kekhawatirannya itu kepada sang suami. Tapi Andre hanya akan tertawa dan menyanggah semua pernyataan istrinya itu. Kemudian Andre justru malah berbalik menasehati istrinya itu untuk bisa lebih akrab dengan Tisha yang sudah ia anggap layaknya adik kandung sendiri. Kesal mendapatkan tanggapan yang tidak serius, Nanda pun mulai cuek dan tidak peduli akan semua itu lagi. Ia berpikir, toh Tisha hanya sementara saja menumpang dan akan segera mendapatkan pekerjaan juga tempat kos. Ia coba untuk bersabar dan menunggu waktu itu datang.
Berbulan-bulan telah berlalu. Tisha tak kunjung mendapat pekerjaan dan tempat kos. Kesabaran Nanda pun makin berkurang. Karena ia tidak pernah sekalipun melihat adik iparnya itu melamar pekerjaan dengan serius. Ia juga tidak pernah sekalipun melihat Nanda melakukan wawancara kerja. Namun, Nanda tidak habis akal. Ia menghubungi beberapa orang temannya dan berusaha mencarikan pekerjaan untuk Tisha, lalu menyuruhnya untuk melamar. Tisha selalu menyambut baik semua pekerjaan yang ditawarkan olehnya. Tapi, tak satu pun ada yang dilamar. Nanda kian geram. Lantas mencoba mengadukan semuanya kembali pada Andre. Kali ini akhirnya Andre mau untuk membicarakan masalah pekerjaan dengan baik-baik pada Tisha. Tapi perempuan yang sudah ia anggap sebagai adik kandungnya sendiri itu tentu sudah menyiapkan berbagai jawaban dan alasan. Tisha berkata, jika ia tidak memasukkan semua lowongan pekerjaan yang diinfokan oleh Nanda, karena semua pekerjaan itu tidak ada yang cocok dengannya. Sedangkan dia sendiri telah beberapa kali memasukkan lamaran pekerjaan di tempat lain, tapi tak kunjung juga dipanggil. Selain punya berbagai alasan itu, Tisha juga sempat menyelipkan isyarat untuk kembali pulang ke rumah orang tua mereka jika memang keberadaannya sangat mengganggu di sana. Andre justru jadi tidak enak hati. Bagaimana bisa ia memaksa adik kesayangannya itu untuk segera bekerja dan pindah dari rumahnya. Sedangkan selama bertahun-tahun mereka tumbuh bersama dan saling menyayangi. Lelaki itu sungguh sangat menyesal telah mengatakan semuanya pada Tisha. Ia lantas lagi-lagi meminta sang istri untuk bersabar dan jangan memaksakan Tisha yang terbilang masih sangat muda. Nanda tentu kesal melihat reaksi suaminya yang justru berbalik mendukung sikap-sikap Tisha yang ia rasakan sangat aneh dan mengganggu, serta soal pekerjaan yang tak kunjung ia dapatkan. Ia merasa Tisha benar-benar sengaja untuk tidak bekerja, hingga bisa terus tinggal di rumah bersama mereka. Awalnya memang Nanda tidak pernah berpikir demikian, tetapi lambat laun, setelah ia mengamati tingkah laku Tisha yang dianggapnya tak biasa, feeling seorang istri bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari adik iparnya itu. Ia bisa melihat jika Tisha menyukai Andre sebagai seorang lelaki, bukan sebagai seorang kakak. Hal itu juga yang membuat Andre dan Nanda jadi rutin bertengkar. Hingga suatu hari, Nanda benar-benar sudah tidak tahan ketika lagi-lagi Tisha merusak gaun tidur seksi yang baru saja dibelinya. Nanda bisa merasakan betul jika kali ini Tisha benar-benar sengaja. Ia sudah mengingatkan untuk tidak menyentuh baju tidur itu. Namun nyatanya Tisha tak mengindahkan perkataan Nanda. Tisha tetap menyetrika baju Nanda dan membuatnya bolong terbakar karena setrikaan. Nanda yang baru saja pulang dari tempat bakery dan mengetahui hal itu lantas langsung terbakar emosi. Pertengkaran pun pecah. Kedua perempuan yang harusnya akrab itu justru berdebat dengan sengit. Bahkan hingga malam tiba dan Andre akhirnya pulang dan mencoba untuk melerai keduanya. Bersambung.